Berdua RRI. Berdua RRI. Berdua RRI. Terjatuh ingat pada semua tujuan yang pernah dibangun biasa. Harapan membentang yang begitu luas, biarkan semua melewati batas. Halangan di depan, anggap angin berlalu. Keep fokus pada semua mimpimu. Bangun ini kerja keras pun, biarkan Tuhan menjawab semua doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat kreatif. Dini hadir lagi di edisi sore hari ini di Numpang Nampang untuk edisi hari Kamis sekarang ya. Senang banget karena hari ini kita bakalan ngobrol banyak sama sosok yang satu ini. Siapakah dia? Yang pengen tahu ya pastinya langsung aja deh cus ke IG-nya Pro2 dulu di @pro2fm Mataram atau ke Facebook live-nya Pro2 FM di Pro2 RRI Mataram. Karena sore ini kita bakalan ngobrol sama kreatif direkturnya Kami Idea. Oke, langsung aja kita sapa dulu Kak Nadia Karina. Selamat sore, apa kabar? Baik, apa kabar Alhamdulillah, baik juga sore hari ini. Ini lagi di mana sih? Aku di kantor. Oh, lagi di kantor. Oke, sudah nggak ada WFH lagi ya? WFH, jadi shift-shiftan sih. Shift-shiftan di sini shift-shiftan, walaupun nggak ada jadwal tetapnya. Oh gitu, jadi sekarang lagi shiftnya Kak Nadia nih ya? Ya, sementara siapa yang perlu banget ke kantor, ketemu sama timnya mungkin ke kantor, kalau enggak dari rumah aja gitu. Oke, jadi sore ini Kak Nadia baru selesai kerja atau mungkin lagi kerja gitu ya. Karena kalau Dini lihat kami sendiri itu memang terakhir itu mengeluarkan produk-produk yang luar biasa ya kan. Dimana memang Kak Nadia sendiri di situ sebagai kreatif direkturnya. Oke, yang pengen kita tahu nih langsung dari Kak Nadia sendiri sebagai seorang kreatif direktur kami yang sudah 10 tahun ya Kak Nadia ya. Kami ini berdiri 11 tahun di tahun 2020. Bisa diceritain nggak gimana sih kami ini di awalnya sampai sebesar sekarang, sampai Kami People ada di seluruh Indonesia? Karena dia bisa ceritain nggak? Termasuk saya. Tunggu, aku baru dapat.
awalnya ya. Awalnya seperti apa sih? Awalnya itu gimana ya? Bingung juga ya, panjang nih 11 tahun. Karena panjang 11 tahun ya. Kami itu kan bertiga, ada aku, ada Irin, sama Aki. Nah terus Mbak Dinta tuh kedengeran nggak Mbak Dinta? Oke. Halo Kak Nadia. Ini kedengeran jelas nggak sih? Kedengeran ya? Iya kedengeran, kalau Kak Nadia kedengeran kalau Kedengeran ya? Iya. Lanjut aja. Jadi ceritanya 2009 itu aku sama teman SMA aku Irin itu ketemu lagi setelah setelah udah lulus kuliah, udah kerja masing-masing, ketemu lagi. Terus kita ya seperti biasa lah, teman lama ketemu, ngobrol-ngobrol dari yang bukan teman kampus nih Kak Nadia. Cerita tentang kehidupan masing-masing sampai akhirnya menceritakan kegelisahan di tempat kerja masing-masing. Oke. Bosan lah kerja di tempatnya, yang satu lagi pusing kalau depan komputer gitu. Jadi kita ngomongin, akhirnya kita ngayal aja gitu, gimana kalau kita bisa berpenghasilan tapi tetap bisa mengeluarkan kreativitas kita. Terus nanti seandainya kita udah berkeluarga, kita bisa tetap dekat sama anak-anak gitu. Akhirnya kita pilih kegiatan yang paling kepikiran waktu itu adalah jualan. Jualan, tapi pada awalnya belum baju muslim duluan. Jadi awalnya itu kita bikin aksesoris Mbak Dini. Aksesoris itu berupa kalung, ada kalung, ada gelang. Tapi itu didesain bertiga ini? Nah, waktu awal itu adiknya Irin itu masih kuliah. Jadi dia kayak semacam pemasok modal pasif lah. Aku masih berdua aja. Investornya ya waktu itu ya ceritanya. Dia masih kuliah, terus kuliahnya di KL di Kuala Lumpur. Benar-benar nggak ketemu gitu. Ya udah, jadi awalnya kita benar-benar yang belanja sendiri, desain sendiri, bikin sendiri, produksi sendiri, foto sendiri, jualan sendiri. Oh, ini tipikal online shop yang baru-baru berdiri gitu kan ya, kerjaan semua sendiri. Tapi 2009 itu belum ada. Instagram udah ada. Instagram udah ada ya, 2009. Belum. 2009. Tahun berikutnya baru ada. Jadi, kita jualan di platformnya apa ya? Facebook. Di Facebook, oke. Di Facebook. Oke. Seperti awalnya orang-orang yang baru-baru jualan. Kita melakukan juga itu yang namanya spamming kemana-mana. Harus ya. Harus ya. Promote gitu ya. Oke. Ya udah deh, nggak apa-apa spamming. Kalau dihapus nggak apa-apa, yang penting orang tahu dulu. Oke. Aduh, penasaran banget nih Kak Nadia sama cerita di awalnya, karena banyak juga nih yang udah komen katanya Kak Media hasil pemikiran dari 3 sahabat. Tapi oke, kita jeda sejenak ya Kak Nadia ya, biar suara kita jelas, lebih jelas lagi. Kita ke lagu dulu ya. Yang pasti untuk sahabat kreatif yang masih stay tune terus di Numpang Nampang untuk edisi sore hari ini. Balik lagi di Numpang Nampang untuk edisi sore hari ini. Masih ya kita bersama Kak Nadia Karina, kreatif direkturnya kami. Dan sebelum kita lanjut lagi, tadi ceritanya seru banget ya Kak Nadia. Dan ini ceritanya sebenarnya panjang banget karena udah 11 tahun kami. Tapi kita mau lihat dulu gimana sih persahabatan Kak Nadia Karina dan teman-temannya ini sehingga menghasilkan sebuah karya yang luar biasa sekali, berkarya dari hati sepertinya ya. Oke, kita lihat dulu karena ini nanti bakalan dilihat di video live di Facebook sih ya. Ada
foto-fotonya Kak Nadia, terus juga terutama untuk ini nih yang pengen tahu produk-produk kami, pas semua udah tahu sih ya sebenarnya ya. Tapi di beberapa ajang fashion show dalam negeri dan luar negeri itu menggambarkan bagaimana karya-karya dari tiga sahabat ini yang luar biasa sekali. Nanti kita bakalan tanya lebih detail lagi seperti apa sih kami ini, seperti apa sih produknya ataupun juga karyanya ini terinspirasi dari mana aja. Karena setiap tahunnya itu banyak sekali yang dikeluarkan produk-produknya itu beda-beda kan, temanya beda-beda. Oke, kita lanjut lagi ya Kak Nadia ya. Tadi sampai ceritanya awalnya itu adalah jualan online tapi belum ke fashion yang baju kayak gitu-gitu ya, apalagi modest fashion belum ya. Baru sampai ke aksesoris. Nah, itu akhirnya itu udah pakai nama kami juga. Udah pakai nama kami Idea, kami Idea. Iya, kami Idea itu ya. Oke. Terus Idea. Terus akhirnya akhirnya kami dari aksesoris itu selain kalung-kalung, pas banget waktu itu kita setelah kita jualan online di Facebook untuk beberapa lama, kita mulai ngumpulin modal, kita bisa ikut bazar. Nah di bazar itu ini kebetulan sih kayak demi memenuhi kuota barang, karena kalau aksesoris kan bikinnya satu-satu lama. Jadi biar barangnya banyak, waktu itu kita bikin shawl. Shawlnya itu dari bahannya itu dari apa ya, dari kaos katun, jadi adem banget. Terus kita warnain pakai teknik tie-dye. Gitu. Nah waktu itu tie-dye itu kan identiknya sama warna-warna cerah seperti kuning, merah, hijau. Ya, waktu itu kita supaya nggak terlalu cowok banget, kita cari warna-warna yang lebih soft, agak dusty. Jadi warna earthy banget kan ya kalau kami. Warnanya dulu kayak lebih kalem yang supaya masuk di cewek gitu. Jadi ini memang. Nah, Oke, lanjut lagi Kak. Oke, jadi dari situ ternyata si shawlnya ini cepat nih jualannya ketimbang si aksesoris. Aksesorisnya, karena emang harganya lebih relatif lebih murah juga. Jadi kayak jualan kacang goreng lah. Aduh, harus manis ya Kak ya. Itu ya, dari orang shawl. nggak mikir kali ya, orang nggak mikir gitu belinya gitu kan. Dan waktu itu kebanyakan bukan pakai ke hijab, jadi ke shawl buat di leher itu. Itu kejadiannya kenapa jadi hijab? Satu-satu orang tuh mulai ada yang pakai hijab, dia kayak suka dengan materialnya, terus minta bisa nggak bikin size-nya lebih gede, lebih panjang, karena saya pakainya buat jilbab gitu. Itu dari 1, 2, 4, 6 terus lama-lama jadi banyak gitu. Jadi banyak sampai akhirnya kita bikin ukuran pakem untuk yang hijab dan untuk yang bukan hijab gitu. Yang tadinya bayar request doang. Nah dari situ akhirnya berbarengan sama apa ya? Jadi shawl kita alhamdulillah waktu itu ada salah satu blogger fashion. Dia pakai, dia suka, lalu dia bilang saya dan teman-teman saya lagi mau ada launching hijaber community katanya dulu. Gitu. Mau nggak sponsorin acaranya? Jadi anak-anaknya nanti pakai shawlnya kami gitu. Jadi itu baru shawl doang kan, belum berbentuk hijab nih? Iya. Acara belum itu. sampai bajunya, baru shawlnya doang. Sampai akhirnya karena dari hijaber community itu kumpulan dari berbagai macam blogger. Blogernya ini punya followersnya masing-masing. Akhirnya orang-orang pada tahu kami dari situ. Demandnya tinggi dan nambah gitu, minta baju dong, bikinin baju dong, bikin aparel dong gitu. Ya udah, akhirnya dari situ kita baru mulai bikin aparel baju muslim
Oke, Gitu. kalau dulu kan memang blogger fashion gitu ya, sekarang selebgram ya kak ya istilahnya. Sekarang selebgram ya, Iya, dulu blogspot tuh masih dulu. blogspot kayak gitu kan, ya. Dan itu hijab community-nya kan emang besar ya, hampir di seluruh seluruh Indonesia ada akhirnya Seluruh kayak gitulah. Indonesia, waktu itu dulu kayaknya baru-baru pertama tuh dari Iya, Jakarta, di iya, Jakarta. Baru abis itu, ke daerah-daerah gitu. ya Iya. karena Heeh. ya sebenarnya mereka juga berperan penting dalam ketatnya baju muslim di Indonesia. Iya, 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 betul. Oke, balik lagi nih ngomongin Kak Nadia bertiga ini nggak susah nih ngumpulin ide, masing-masing pasti punya ide yang beda-beda dong. Di awal untuk akhirnya dari mulai tema mungkin atau warna bahkan bahannya itu emang udah satu visi atau gimana? Sebenarnya kita bertiga itu tugasnya masing-masing berbeda-beda di Oke. kami. Jadi kalau Afi itu bagian finance, Irin itu lebih seperti PR marketingnya, orang yang terdepannya, dan aku kreatifnya. Oke. Jadi kan dari situ aja sebenarnya nggak dari kerjaan tuh sebenarnya nggak bersinggungan gitu. Jadi beda-beda ya. Betul. Nah, jadi kalau kita ketemu itu di approval biasanya. Walaupun misalkan aku dari kreatif, berarti kan semacam kayak tema koleksinya apa gitu. Mungkin awalnya dari aku. Gitu. Awalnya dari aku, nanti aku propose seperti apa, nanti jadinya seperti apa, nanti warnanya mau seperti apa, itu kita remukinnya baru bareng-bareng. Oke, jadi memang dari bisa dibilang bidangnya beda-beda sih yang bertiga ini ya, sampai akhirnya menjadi kami itu dipersatukan tuh jadi luar biasa banget kan karyanya. Ya, Oke, tapi dari awal itu memang apa ya, melihat market di Indonesia apalagi untuk modest fashion wear gitu ya Kak Nadia, ini memang kami sendiri ini kan yang bahannya atau warnanya itu kan kalem-kalem, atau memang ini memang sudah memang direncanakan, atau emang ayo coba deh market ini deh, coba atau gimana? Coba-coba itu bukan. Sebenarnya semuanya berangkat dari apa yang kami bertiga suka. Oh, nah ini dia ya, sesuai passion. Seperti itu. Makanya kalau misalkan dibilang warnanya kan orang-orang kenalnya earthy tone ya. Earthy tone itu ya. Aku seperti untuk kayak considering warnanya mau apa, emang ada ke arah pengen cari warna apa yang paling cocok buat kulitnya wanita-wanita di Indonesia. Oke. Gitu, dari yang tone warnanya A sampai Z masuk sama warna ini gitu. Jadi emang ada pertimbangan ke arah sana. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan kita akan mengganti haluan. Bukan mengganti haluan ya. Oh ya? Iya, enggak juga. Maksudnya gimana ya? Buat aku kreativitas itu nggak boleh ada batasnya. Tapi dengan berangkat dari intinya yang pengen warna yang cocok untuk kulit wanita di Indonesia. Jadi mungkin bukan selalu earthy tone, mungkin ada tone-tone seperti tone yang lebih cerah kah atau gimana? Lebih cerah kah, tapi masuk juga ke kulit orang Indonesia mungkin. Oke. Kita bisa aja berubah ke arah sana. Oke, kita tunggu deh karya selanjutnya nanti ya. Tapi khusus untuk Kak Nadia sendiri nih sebagai seorang kreatif director ini sendiri. Ini kan kreatifnya pasti nggak yang namanya kreativitas tadi seperti Kak Nadia bilang nggak ada batasnya. Kak Nadia ini belajar belajar emang otodidak atau memang sekolah di bagian kreatif atau gimana sih? Atau ada pengalaman-pengalaman sebelumnya atau gimana? Aku kebetulan kuliahnya desain grafis. Irin itu IPB, dia kehutanan. Afi itu dia finance beneran sih gitu. Oke. Jadi
sebenarnya pengalaman di fashion itu nggak ada sama sekali. Oke. Jadi kalau bisa dibilang kalau misalkan ke arah fashionnya otodidak ya. Jadi karena aku desain grafis, bisa gambar. Hobi gambar ya. Hobi gambar. Aku bisa gambar. Tapi sejujurnya sampai sekarang aku nggak ngerti pola itu. Oke. Jadi memang harus bisa gambar dulu nih biar bisa jadi creative director ya. Enggak juga. Kayak maksud aku gini, aku bukan dari background fashion, tapi kok bisa bikin baju itu kan, ya kebetulan aja bisa gambar gitu. Tapi bisa aja orang yang nggak bisa gambar, tapi ke industri fashion dia bisa menuangkan idenya, terus nanti ada orangnya yang gambarin, nanti ada orang lain yang bikin polanya gitu tuh bisa aja. Iya, oke. Jadi kalau ada mau jadi bisnis kayak di fashion, sebenarnya nggak mesti. Sepertinya ya, tidak harus bisa sekolah. Maksudnya harus bisa sekolah punya background fashion. Tapi alangkah lebih bagusnya emang sekolah. Gitu. Iya, oke. Nah, kalau Kak Nadia sendiri nih, kalau melihat apa ya nanti ke depannya gitu, pernah nggak kepikiran untuk bikin desain sendiri di luar kami? Itu ciri khas Kak Nadia apa kalau gambar? Ciri khas aku. Sukanya apa? Ini kayak udah 11 tahun ngedesainin kami. Karena terus terang tiap kali aku ngedesain aku nggak pernah consider ini cocok buat aku gitu, nggak pernah. Gitu. Jadi kalau dari segi waktu pun mau bikin di luar kami itu tuh udah gak ada waktu lagi Mbak Dini sebenarnya. Aku aja sekarang antara terbaginya udah nggak ngerti terbagi dua atau terbagi apa antara ngurusin anak dan ngurusin kamu. Gitu. Iya betul. Nggak kepikiran juga. Tapi kalau orang kreatif itu kan apa ya, kreativitasnya itu kadang muncul kapan aja dan di mana aja kan. Iya betul. Apalagi untuk karya-karya yang sudah keluar dari kami ini sendiri itu ide-idenya kadang inspirasinya dari mana aja kalau Kak Nadia? Aku benar-benar dari segala macam sih. Kayak misalkan aku ke museum terus melihat ada buku ini bagus banget gitu. Jadi satu koleksi gitu. Atau misalkan aku jalan-jalan ke mana ya? Jalan-jalan ke toko buku kah gitu. Terus ada buku cerita kok ceritanya bagus banget ya, kayak background story-nya indah banget di negara A gitu misalkan, satu koleksi. Oke, tapi pernah kepikiran nggak sih kami ini akan menjadi sebesar ini gitu? Dan awalnya kan sistem online doang tuh, kita biasanya kalau mau order itu ada tanggalnya, ada jamnya, rebut-rebutan dan akhirnya banyak cabangnya termasuk di Lombok sendiri kan. Dan itu pernah kepikiran nggak Kak Nadia? Enggak, untuk menjadi sebesar sekarang itu enggak kepikiran. Kita dulu punya target, jadi target kita waktu awal kali memulai bisnis ini, dulu tuh apa ya, bismillah umur 35 kita punya butik gitu. Wow, dan sudah tercapai butiknya di seluruh Indonesia. Iya, udah tercapainya bahkan sebelum umur 35. Iya. Iya kan. Jadi yang aku tahu, aku nggak kebayang sih bakal segede ini. Tapi waktu aku mulai, terus ngejual pertama kali barang satu, terus ada reviewnya orang suka, itu tuh seneng banget dan nggak pengen hilang gitu rasa. Oke. Tapi pernah ngerasa under pressure banget nggak? Terutama mungkin kalau mau fashion, mau show gitu dari kami sendiri. Aku under pressure tiap hari. Setiap hari? Ya ampun. Tertekan dong. Tertekan. Gimana cara mengolah itu gitu ya? Maksudnya biar biar tetap semangat gitu dalam berkarya. Ya sebenarnya intinya kita harus suka banget dulu sama apa yang kita kerjain. Jadi apa yang kita kerjain itu walaupun pressure ada worth it banget gitu.
Oke. Walaupun biasanya pressure itu kalau misalkan kita nggak suka terus pressure itu kan stuck jadinya kan. Tapi karena kita suka banget sama kerjaannya, pressure itu bisa dijadiin semacam bahan bakar lagi gitu buat kita. Oke, luar biasa ya. Kita masih live di Instagram, jadi buat yang pengen tanya-tanya langsung sama Kak Nadia Karina, silakan langsung di kolom komentar ya untuk bertanya, atau boleh di 081802057000, boleh WhatsApp juga, boleh chat juga, dan boleh telepon ya. Untuk yang pengen tanya langsung seputar kreatif director itu seperti apa, atau mungkin untuk kami people juga nih yang kangen banget sama Kak Nadia, terakhir ke Lombok tuh tahun berapa tuh ya Kak Nadia ya? Terakhir lihat Kak Nadia tuh pas peresmian kami Lombok ya. Iya. Berapa itu? Main di laut. Nah, itu dia ya. Silakan yang pengen telepon di 081802057000 ya untuk yang pengen bertanya langsung WhatsApp, atau bisa langsung melalui kolom komentar IG di Pro2 FM Mataram. Oke, sepertinya ada yang udah nyambung dulu nih. Ada siapa yang pengen ikutan ya? Halo, selamat sore Numpang-Nampang. Halo. Oke, aduh. Halo Kak Nadia. Kak Dini. Halo, dengan siapa nih? Di mana? Aku Dinda. Aku kami people loh. Dia kami Halo people kami people, katanya. halo Dinda. Mau tanya dong sama Kak Nadia. Pertanyaannya? Kak Nadia, kalau misalnya buat desain itu butuh waktu berapa lama sih untuk ngedesain? Apalagi kami tuh kayaknya punya desain-desain yang beda-beda, dan itu biasanya cepet banget keluarnya. Sampai aku tuh kewalahan. Kayak racun gitu loh. Udah keluar aja koleksi terbarunya. Bener banget. Itu kalian itu bareng-bareng atau gitu? Oke, seperti apa ya prosesnya Itu dari desain? aja. Oke, itu aja. Ditunggu juga koleksi terbarunya. Oke, ya ditunggu. Thank you Kak Nadia. Yuk, thank you Dinda. Iya, ya bener banget ya. Kok bisa sih maksudnya mengeluarkan satu misalnya jilbab aja desain yang pertama, terus ntar keluar baju, terus selanjutnya jilbab lagi. Kita kan jadi kayak apa ya, gemes sendiri gitu loh. Gimana Kak Nadia? Jawab dulu. Kalau misalkan yang ngikutin kami dari awal pasti berasa dulu kita ngeluarin koleksi per 3-4 bulan ada koleksi baru lagi, 3-4 bulan ada koleksi baru lagi. Tapi sekarang kayak tiap bulan kita ada koleksi baru kan. Oke ya, Gitu. itu gimana proses dari mulai desainnya? Aduh, tadi katanya under pressure setiap hari. Ada pressure ya. Kita jadi alhamdulillah sejalan 11 tahun ini tim kita makin besar. Jadi di tim kreatif itu ada tim desainnya sama tim desain untuk baju, tim desain untuk pattern. Oke. Gitu. Untuk pattern itu ada aku sama ada satu lagi yang ngebantuin, sama satu lagi jadi kayak ada total 3 termasuk aku. Gitu. Berarti Jadi, untuk desain awal nih yang mungkin punya ide tuh siapa sih sebenarnya gitu? Dari Kak Nadia pertama? ide itu jadi aku kan pengen banget anak-anak aku, dia sudah anak-anak kreatif itu nggak terlalu ngikutin peraturan karena aku beranjak dari dunia kreatif. Kalau aku tuh nggak terlalu suka batasan-batasan gitu. Jadi aku pengen mereka bisa bebas sendiri gitu mikirin ide apa lalu kita rembukin gitu. Jadi kalau misalkan mereka tanya Mbak Karin mau bikin apa, terserah kamu gitu. Kecuali kalau misalkan mereka kayak Mbak Karin aku mentok, oh ya udah baru kayak bikin
ini deh gitu. Oke. Berarti untuk setiap desain tuh apa ya? Emang kerja tim juga dan Kak Karo di situ mandornya ya. Ya, kalau kejadian juga terus udah gitu si pattern designer ini emang nyari yang garis tangannya itu mirip sama aku memang. Oh gitu. Jadi apa namanya, walaupun ada 2 orang yang berbeda nih yang bikin, 3 sekarang, ada 3 orang yang berbeda yang bikin, tapi kayak ciri khasnya itu masih kayak ada benang merah. Oke, memang ya, karena emang ada ciri khasnya sih kami itu. Nah, kalau dari bahannya nih Kak Karin, itu salah satu juga yang buat Dini ya, dan banyak kami people mungkin benar-benar nyaman pakai kami itu adalah bahannya tuh adem banget gitu. Itu pemilihan bahan itu siapa? Pemilihan bahan itu barengan juga, jadi kita biasanya langsung ke pabrik, either dari pabriknya itu kita pilih bahan yang senyaman mungkin yang bisa kita pakai, apalagi kalau kita pakai ngerasain sendiri kan, kayak irin. Kalau aku tuh lumayan sensitif gitu Kak kulitnya. Oke. Kalau yang nggak nyaman kayak gampang bikin keringetan, aku pasti kayak ada rash gitu, gatel. Oke, jadi pemilihan bahan juga pertimbangannya besar sekali gitu ya pertimbangannya. Iya, terus kita juga develop bahan sendiri gitu. Kayak kita mau seperti apa, terus kita kerjasama sama pabriknya, bikin dong yang seperti ini gitu. Oke, karena dia sebelum kita lanjut lagi, kita ke telepon dulu nih. Ada yang ingin bertanya sepertinya. Siapakah dia? Halo, selamat sore Numpang-Nampang. Halo, selamat sore berdua. Iya, dengan siapa di mana? Halo Kak Nadia. Ya ampun. Ya ampun. Halo, ya ampun. Dengan siapa dulu nih? Aku kami people juga, cuman speechless gitu. Oh, iya. Ini Kak, aku cuman namanya dulu siapa namanya? Kak Nadia nih. Halo. Nah, aku cuman pengen tanya, kalau kita mulai Halo? apa sih harus kita cek? Mungkin ada aplikasi-aplikasi khusus gitu kayak di handphone atau di laptop yang paling sederhana gitu, apa untuk pemula gitu Kak? Terima kasih Kak, salam dari kami People Lombok. Oke. Salam. Dengan Halo, siapa namanya dulu? siapa? Dia kayaknya buru-buru banget ya, udahlah. Tadi aku nggak terlalu denger apa ya? Iya, jadi dia mungkin nanya soal desain itu aplikasinya apa kalau untuk pemula kalau mau belajar. Kalau Itu untuk apa? pemula, kalau aku bilang, aku gambar manual, tapi aku gambarnya digital. Oke. Jadi Jadi gambarnya pakai tablet, kayak pakai tablet, tahu nggak sih, Wacom biasanya kita sebutnya. Ada tablet dan ada pulpennya gitu. Jadi kalau kita gambar nanti langsung ke layar komputer ya itu. Aku gambar pakai itu. Tapi mau mulainya dari mana? Sebenarnya kamu nyamannya di mana sih? Apakah nyaman gambar digital atau nyaman gambar manual langsung di kertas? Kalau di kertas biasanya nanti gambar di kertas dulu lalu di scan masuk ke digital nanti gitu. Oke. Ya, jadi emang nyamannya di mana sih? Kebetulan aku nyamannya langsung di digital. Secara digital gitu ya untuk gambar ya. Tapi kalau aplikasi-aplikasi sekarang udah banyak banget tuh aplikasi juga ya. Aplikasi di iPad yang bagus itu ada Procreate namanya. Procreate itu Kalau ya? saya mau ya Procreate, tapi aku nggak pakai Procreate, aku pakai Photoshop. Photoshop, oke. Itu susah juga sih. Tapi tipsnya nih Kak tadi untuk bisa jago gambarnya, apa emang udah bakat dari lahir gitu? Atau emang harus latihan terus atau gimana sih? Gambar itu skill. Skill itu tuh harus dilatih terus memang. Gitu. Jadi aku yakin orang yang tidak bisa gambar itu pasti bisa menggambar, bisa menggambar karena dia latihan. Iya, karena kita kan latihan dari SD ya, ada pelajaran menggambar.
tinggal dilatih Betul, betul. terus gitu kan. Oke, oke. Yang pengen tanya-tanya lagi nih, Dini mau nyamperin dulu yang lagi nonton di IG live kita ya untuk sore hari ini. Aduh banyak banget ya kalau mau disebutin. Silakan boleh untuk yang ingin bertanya langsung sama Kak Nadia di komentar IG kita untuk edisi sore hari ini boleh. Dan untuk yang pengen tanya-tanya lagi di WhatsApp juga boleh banget. Nah, oke. Oh, ada lagi nih ya di WhatsApp Pro 2 ya. Di siapa nih? Halo Kak Dini dan Kak Nadia, aku dari Arvin nih. Oke. Gimana sih kalau mau mendesain untuk baju cowok nih Kak? Itu susah nggak? Oke. Khusus untuk baju para lelaki. Itu gimana Kak Nadia? Ada susahnya nggak sih? Karena mungkin kan Buat aku, ya, gimana? buat aku susah sih. Susah nggak? Tapi lagi-lagi ya itu kalau memang passionnya di situ, seharusnya kalau aku tuh semua, kan aku bilang tadi aku ngedesain semua berangkat dari diri sendiri gitu. Jadi suka, bukan selalu harus aku yang make gitu, tapi misalkan aku suka siluet yang loose deh, kayak lucu deh baju yang bajunya loose, celananya loose, gitu, tapi masih kelihatan oke gitu. Lalu abis itu aku mencoba untuk mendesain itu, nanti dibikin sampelnya, dicoba sendiri. Itu tuh proses yang menyenangkan sebenarnya gitu. Oke, berarti karena dia apa yang udah dibuat misalnya didesain itu dicoba dulu sendiri gitu. Iya, harus dicoba dulu, betul. Karena dari di gambar bisa jadi bagus, terus begitu jadi belum tentu kayak ternyata kadang gambar kita agak nggak realistis nggak ya, mungkin badannya bagus banget atau apa gitu, habis itu dipakai sama manusia normal gitu, ternyata nggak bagus ya gitu, atau mungkin di-adjust, ini mungkin dipendekin dikit gitu. Dari situ kalau udah oke baru kita produksi. Oke. Ada yang nanya nih di IG ya, dari Lini Nia ya, benar nggak ya nyebutnya? Halo. Adakah desain series kami yang paling berkesan buat Mbak Nadia? Selamat 11 tahun kami Dea. Terima kasih. Tadi dulu ada telepon masuk lagi nih ya. Dari siapa? Halo, selamat sore. Halo. Ya, selamat sore numpang-nampang. Dengan siapa di mana? Halo, dari Intan nih di Mataram. Intan. Oke, Intan. Ini kami people ya. Oke, mau nanya apa nih Intan sama Kak Nadia? Kami people loh, Kak. Hai Intan. Mau tanya nih, Kak. Pertanyaannya? Kira-kira untuk desain yang cocok buat aku yang bodinya agak berisi ini biar terlihat ramping tuh kayak gimana ya Kak ya? Oke. Dia curve ya bodinya. Gitu. Tapi terlihat bagus dilihat gitu walaupun badan berisi gitu ya Kak ya. Oke. Itu aja Intan. Ya, terima kasih Kak. Oke, makasih. Oke, silakan Kak Nadia. Oh, yang mana dulu nih? Yang ini dulu deh, yang Leni tadi yang nanya ya. Adakah desain series kami yang paling berkesan buat Mbak Nadia? Yang berkesan itu aku ngedesain, waktu itu aku ngedesain scarf Neoma namanya. Neoma itu ya? Aku desain scarf yang waktu kami 10 tahun, kami anniversary 10 tahun. Hehe, halo Roro. Itu berkesan karena aku bikin patternnya waktu itu aku agak nyelemes sih waktu itu. Kayak patternnya bunganya gedenya ekstrim banget gitu. Patternnya ya? Pattern bunganya tuh gede-gede banget dan di kepala, bayangin ada bunga gede di kepala itu kan kayak gimana ya gitu. Nggak biasa pokoknya ya desainnya. Iya, aku kayak ini lucu nih, maksudnya ini beda sama yang lain. Dan aku waktu propose ke Irin sama ke Afi itu tuh juga agak deg-degan gitu. Tapi dapet ternyata ya. Iya, kan mereka awalnya juga kayak ini apa sih Rin? Ya udah deh gitu. Karena dia ada telepon lagi nih, kita terima dulu ya. Halo, selamat sore numpang-nampang. Halo. Halo.
Oke. Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Aduh, ini Heboh. dengan siapa? Oke, kita putus dulu ya, karena ini suaranya nanti bisa di-chat aja deh karena dianya untuk pertanyaannya ya. Pindah tempat dulu, Mas. Iya kali ya, lagi nyari sinyal. Oke, Kak Nadia, jadi tadi itu yang paling berkesan ya, yang Kak Nadia desain untuk 10 tahun kami. Oke, terus selanjutnya tadi pertanyaannya Intan. Kalau untuk yang badannya agak berisi, yang curve-curve gitu, curvy-curvy gitu gimana? Pakai baju kami aja. Iya bener juga sih. Karena dia kan loose ya. Iya. Iya, dia loose. Aku Oke. tuh selalu mastiin kalau loose itu bukan loose yang bikin kedombrongan. Jadi kayak loose tapi emang harus tetap kayak proporsinya tetap bagus. Jadi orang tuh makainya tuh nggak kelihatan sloppy gitu. Gitu. Jadi Aku tetap tuh kece kadang- deh pokoknya. Iya. Oke, Itu ada Mbak Intan. ada pertanyaan lagi nih dari Zidni Z. Mbak Karin, ada rencana nggak sih bikin desain yang Korea-Korea lagi nggak ke depan? Aduh, kenapa dia menyebutnya loh? Soalnya aku suka sama Jana dan Neoma. Oke. Sama aku Najana sama Neoma itu Oh. kayak nggak bisa move on dari Korea sebenarnya. Aduh, sama aja ya. Iya, itu tuh kayak sebenarnya setelah Neoma pengennya udah habis Korea gitu. Tapi waktu aku ngedesain itu kayak ada, penasaran deh ini yang ini tuh belum didesain nih. Aku sempet kayak ada draft yang belum aku selesaiin. Begitu udah selesai, ya daripada nggak ada yang aku propose ke produksi kan aku propose aja nih gitu kan Korea lagi. Ya udah deh bikin lagi. Oh gitu. Kita Cuma tunggu lagi aku nanti. semoga aku tuh nggak pengen ada Korea lagi, jangan. Kenapa Nanti sih? Ayo bisa nonton drakor yang banyak makanya biar terinspirasi lagi ya. Kita tunggu karya-karya selanjutnya ya. baik. Yang mau bertanya lagi mungkin silakan bisa ya, masih ada waktu sih untuk yang pengen tanya-tanya lagi tadi. Yang pasti untuk desain selanjutnya kita tunggu banget. Tadi ini kayak 2 bocoran banget sih ya Kak Nadia tadi udah nyebutin ntar suatu saat mungkin akan mendesain dengan warna-warna yang lebih cerah, itu yang pertama. Yang kedua maybe Koreanya bakal keluar lagi. Oke. Kita terima dulu, ada penelpon ya. Gimana, masih ada waktu? Oke, coba kita cek. Halo. Halo, Kak Nadia Karina. Siapa di mana nih? Ya ampun, seneng banget bisa dengerin langsung suaranya. Ada ajang-ajang kayak gini. Dengan siapa Kak dulu? Nadia, ini dari Nindi. Nindi ya. Oke. Di Mataram. Nindi di Mataram. Karena dia kapan dong bikin acara-acara gathering lagi di Lombok. Dia harus Oke. datang loh. Harus rapid test dulu. Iya. Sama janji ya mau foto bareng sama aku ya. Oke. Dia mau foto bareng Oke, sama karena aku dia enggak ya? Ada acara-acara meet up lainnya nggak sih rencana dari kami dia Untuk kami people untuk ya. masa-masa sekarang ini? Oke, itu aja, Nindi. Iya Kak, Oke. ditunggu ya di Lombok ya. Oke. Iya, Thank you thank Nindi. Gimana nih Kak? Aduh, ditantangin ke Lombok nih. Gimana? Kapan lagi? Mau ke sini lagi? Tantangannya lumayan Berat ya? berat Tapi- banget. Iya Aduh, sih. kita sebenarnya dari pandemik ini kan masuk ke Indonesia tuh Januari atau Februari ya? Februari deh kayaknya. Maret udah Februari. launch untuk Mulai ada yang pertama itu iya, kan. Terus Februari itu tuh kita juga lagi nyiapin menjelang puasa ke Lebaran itu kan Oke. lagi heboh-hebohnya Betul. banget ya. Harusnya Iya, gitu. harusnya. Itu tuh benar-benar yang kita udah punya rencana panjang. Tiba-tiba kebayang nggak sih kayak orang lagi udah siap-siap mau lari nih lagi start 1, 2, 3 begitu go stop dulu gitu. Oke.
Tapi semuanya di stop. iya, tapi semua sih kayaknya mengalami hal yang sama ya untuk pandemik ini Betul, sendiri. betul. Iya, Iya, semua Mbak. terpending. Bukan aku nggak mau. Iya Gimana sih, ya? ya kita tunggu aja deh karena dia nih bisa cepat selesai. Yang penting tetap kita tunggu karya-karyanya juga. Iya, iya. Diskon-diskonannya Tapi juga emang dong. kenapa? Diskonannya juga. Iya Diskonan dong, ala pasti. pandemik ya. Tapi kita lagi ada promo still the deal. Jadi tiap hari itu ada penawaran khusus yang berbeda-beda tiap harinya. Cek website kami india.com. Oke, jadi kita ntar cek-cek websitenya aja langsung ya. Nggak berasa loh kita ngobrolnya, padahal pengen ngobrol lebih banyak lagi. Karena dia thank you banget ya, thank you so much untuk sore hari ini. Sama-sama, Udah terima kasih sharing, juga. masih kurang banget sih rasanya, tapi kapan-kapan kita ngobrol lagi, oke? Thank you untuk teman-teman yang udah join di Instagram live-nya Pro 2 FM Mataram. Sukses untuk Kak Nadia Karina ya, dengan dunia kreatif direkturnya yang katanya under pressure terus itu, tapi karyanya jadi aduh luar biasa banget ya. Under pressure but happy. Nah itu dia, worth it banget kan ya under pressure-nya. Thank you banget ya sekali lagi untuk sahabat kreatif juga yang udah stay tune di sini, stay tune di live streaming kita di Facebook Pro 2 RRI Mataram dan juga di YouTube kita di Pro 2 RRI Mataram dan juga di Pro 2 FM Mataram yang udah atensi juga di 644679 di WhatsApp juga ya tadi. Thank you sekali lagi. Dini yang bertugas untuk numpang-nampang pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye. Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, suara